Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah Jujur itu Indah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita masih hangat ya, tercatat dalam pikiran kita ya, beberapa waktu yang lalu ya, sebulan yang lalu ya, baru saja antara tanggal 3 sampai 6 September tahun 2024 pimpinan kita Paus Fransiskus berkenan untuk berkunjung ke negeri kita yang tercinta ini, Indonesia. Dan sungguh mungkin sama ya dengan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, mungkin sama dengan saya ketika kita melihat tayangan-tayangan tentang kunjungan Paus Fransiskus melalui televisi, kita sungguh dibuat bangga ya, kita sungguh merasa bangga. Betapa tidak ya, Paus Fransiskus ini disambut oleh khalayak ramai, bukan hanya oleh orang Katolik ya, tetapi ya bangsa Indonesia dengan berbagai macam latar belakang ya, termasuk agama ya, bukan hanya orang Katolik. Dan kita melihat mereka yang menyambut kedatangan Paus Fransiskus dengan hangat ini ya, mulai dari presiden ya, pemimpin negara kita ya, sampai para menteri, pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh bangsa Indonesia, semuanya seperti ingin berebut ya, untuk bersalaman dan mencium tangan Paus Fransiskus yang kita cintai. Dan ini sungguh membuat saya terharu dan sungguh merasa bangga dan sungguh terkagum-kagum. Betapa tidak, Bapak Ibu saudara-saudari, di Indonesia ini jumlah umat Katolik hanya 3% dari seluruh penduduk negara Indonesia ini. Tapi pimpinan kita, Paus Fransiskus, begitu dihormati, begitu disegani oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya sungguh merasa bangga. Dan saya pun kemudian merenung-renung ya, mengapa Paus Fransiskus ini begitu dihormati, disegani, dan dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Padahal orang Katolik ini ya hanya minoritas saja, jumlahnya juga hanya 3% dari seluruh penduduk Indonesia. Kemudian saya pun ya mendapatkan inspirasi bahwa kecintaan bangsa Indonesia kepada Paus Fransiskus ini tidak lepas dari sikap gereja Katolik ya. Jadi tentu Paus Fransiskus ini mewakili sikap gereja Katolik seluruh dunia. Dan juga bahkan paus-paus yang sebelumnya juga begitu dikagumi oleh bangsa Indonesia. Saya masih ingat Santo Paus Yohanes Paulus II sungguh mengagumkan dengan begitu rendah hatinya, dengan begitu jujurnya. Santo Paus Yohanes Paulus II ini pernah meminta maaf kepada orang Yahudi, kepada bangsa Yahudi, karena memang ketika meletus Perang Dunia Kedua, itu memang harus kita akui pada waktu itu sikap gereja Katolik kurang tegas melihat Nazi Jerman ya, yang dipimpin oleh Adolf Hitler itu dengan sesuka hati membantai orang Yahudi ya. Dan memang ketika itu gereja Katolik bersikap pasif ya, dan kurang bersuara. Dan Paus Yohanes Paulus II memohon maaf kepada bangsa Yahudi atas kesalahan gereja Katolik itu. Juga terhadap kesalahan-kesalahan yang lain, Paus Yohanes Paulus II juga meminta maaf ya. Seperti ketika terjadinya perang salib ya, Paus Yohanes Paulus II juga pernah meminta maaf kepada umat muslim karena perang salib ya, yang berkali-kali terjadi, yang telah banyak membunuh kaum muslimin ya. Paus Yohanes Paulus II dengan rendah hati juga meminta maaf. Juga
Paus Yohanes Paulus II juga meminta maaf dengan adanya lembaga inkuisisi di abad pertengahan yang banyak membunuh para ilmuwan di Eropa. Yang paling terkenal adalah Galileo Galilei. Karena ketika itu Gereja Katolik masih yakin bahwa bumi itu datar. Tetapi para ilmuwan, khususnya Galileo Galilei, sangat yakin karena dia memang berhasil menciptakan teleskop. Dia sangat yakin bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Dan hal ini membuat akhirnya Galileo Galilei dihukum mati oleh lembaga inkuisisi Gereja Katolik. Dan Paus Yohanes Paulus II dengan rendah hati memohon maaf atas kesalahan-kesalahan ini. Dan banyak hal lain yang juga dimohonkan maaf oleh Paus Yohanes Paulus II. Juga Paus Fransiskus juga tidak kalah rendah hati dan jujurnya. Pada tanggal 31 Oktober tahun 2016, Paus Fransiskus dengan juga penuh kerendahan hati meminta maaf kepada umat Protestan atas permusuhan yang pernah terjadi begitu lama antara Gereja Katolik dan Gereja Protestan dan memakan korban yang begitu banyak. Ratusan ribu orang baik Katolik maupun Protestan mati karena pertikaian agama, karena perbedaan antara Katolik dan Protestan. Paus Fransiskus meminta maaf atas kesalahan Gereja Katolik. Ini adalah sikap yang sungguh sangat luar biasa dari Gereja Katolik yang diwakili oleh para pausnya. Gereja Katolik tidak mau menutup-nutupi kesalahan-kesalahan Gereja Katolik di masa lampau dan bahkan meminta maaf kepada mereka yang telah menjadi korban. Dan menurut saya inilah kunci, inilah faktor penyebab mengapa Gereja Katolik ini begitu diterima oleh bangsa di dunia ini, oleh segala bangsa di dunia ini, diterima dan dicintai karena kerendahan hati dan kejujurannya. Maka tidak heran ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia, seluruh rakyat Indonesia menyambutnya dengan penuh cinta kasih, dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perilaku yang sebaliknya ditunjukkan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang dikecam oleh Tuhan Yesus dalam Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Tuhan Yesus sungguh tidak berkenan kepada sikap orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Dalam Injil hari ini dikatakan Tuhan Yesus karena begitu kecewanya dengan orang-orang Farisi, maka dia pun berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya." Jadi orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang munafik, Jadi mereka ini selalu ingin memamerkan kesuciannya, Jadi seolah-olah mereka itu yang lebih suci dibandingkan orang lain, Dan mereka ini terkenal suka sekali membangun makam-makam yang indah untuk para nabi, Jadi seolah-olah merekalah orang atau kaum yang paling mencintai nabi-nabi Israel. Padahal Tuhan Yesus tahu, dan sejarah itu tidak bisa dikhianati. Nenek moyang orang-orang Farisi inilah yang dulu membunuh para nabi-nabi Israel. Jadi nenek moyangnya yang membunuh, lalu mereka membangun makam yang indah-indah untuk para nabi itu. Jadi seolah-olah orang-orang Farisi ini mau menutupi aib atau keburukan dari nenek moyangnya, dengan membangun makam yang indah-indah. Mereka mau menutupi dosa masa lalu dari nenek moyangnya, dan
seolah-olah mereka lah orang yang paling suci. Ya. Dan ini Tuhan Yesus sungguh tidak berkenan, ya, karena sikap orang-orang Farisi yang sombong dan tidak jujur, suka menutup-nutupi kesalahannya. Demikian pula dengan para ahli Taurat. Tuhan Yesus juga mengecam mereka. Tuhan Yesus berkata, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi." Inilah sifat dari para ahli Taurat. Para ahli Taurat ini terkenal sekali. Mereka suka membebani umat yang sederhana dengan berbagai macam peraturan, ya, yang berat-berat. Ya. Umat diharuskan membayar persembahan ini, persembahan itu, sehingga beban hidup mereka tuh menjadi sangat berat. Ya. Tetapi sebenarnya peraturan-peraturan itu kalau dilihat di kitab suci tidak ada. Ya, itu semua hanya buatan para ahli Taurat. Dan mereka sendiri, ya, fatalnya mereka sendiri tidak menjalankannya. Dan inilah yang membuat Tuhan Yesus sangat jengkel dan tidak berkenan kepada para ahli Taurat ini. Mereka suka memberi peraturan-peraturan, ya, menyuruh umat yang sederhana menjalankan peraturan-peraturan yang sangat sulit, tetapi mereka sendiri tidak menjalankannya karena memang tidak ada di dalam kitab suci. Ya, makanya ketika umat itu ingin membaca kitab suci, biasanya para ahli Taurat ini melarang, ya, jangan, kalian itu orang tidak berpendidikan, ya, kalian pasti nanti salah paham kalau baca kitab suci, ya, sehingga umat sederhana itu dilarang membaca kitab suci. Kenapa? Ya karena peraturan-peraturan itu memang tidak ada di dalam kitab suci. Ya. Dan inilah ketidakjujuran dari orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Ya. Mereka sudah bersifat sombong, ya, sudah sifatnya sombong, tidak jujur lagi. Mereka tidak terbuka terhadap kebenaran. Dan tentu saja akhirnya umat sederhana, ya, mereka orang-orang kecil tentu tidak senang dengan kehadiran mereka ini, ya, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah, ya, para paus kita yang tercinta sudah memberikan teladan dan contoh yang begitu bagus, begitu baik, betapa luar biasanya sikap rendah hati dan jujur, ya. Mari kita meneladani sikap mereka, ya, mari kita bersikap rendah hati, tidak malu untuk meminta maaf kepada orang-orang yang sudah kita rugikan, dan juga kita harus jujur, ya, mengakui kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan kerapuhan-kerapuhan yang ada pada diri kita. Dan semoga dengan demikian, maka kita pun sebagai umat Katolik bisa mewartakan cinta kasih Kristus, bisa mewartakan kabar gembira Kristus kepada semua orang dengan berhasil. Dan akhirnya semakin banyak orang boleh mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati.